Semoga ini jadi pelajaran buat federasi juga. Apalagi Pak Sumarji bilang setelah ini akan ada rapat XO gitu, akan menentukan nasib Patrick Kluivert apakah akan terus atau akan lanjut. Meskipun ya Pak Sumarji sendiri nggak menggaransi Kluivert akan stay ya, apalagi dari gelombang netizen yang menyuruh dia out gitu kan. Nanti ada rapat exco, bahkan yang tadinya kita yakin dia nggak bakal dipecat karena dari gelombang ini kita jadi yakin posisi Erick Thohir sebagai ketum akan 50-50. Apakah dia akan mengambil opini yang tidak populer ini, atau dia akan menurut kata netizen sebagian banyak dia akan mengganti pelatih yang baru 8 bulan berjalan ini. Jadi setelah kemarin Pak Sumarji memberitakan kepada media bahwa setelah ini akan ada rapat exco yang akan menentukan evaluasi dari Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya setelah hasil minor yang didapatkan tim Indonesia di round 4 atau ronde keempat ini, babak keempat. Bagaimana nasib Patrick Kluivert ke depannya akan diputuskan pada rapat exco nanti ya. Kembali lagi saya flashback ke belakang. Jadi tagar Kluivert out itu sudah menggema sebenarnya jauh sebelum masuknya round keempat ini, setelah banyaknya pengamat terbagi menjadi dua, terus juga netizen juga terbelah menjadi dua, menjadi polarisasi yang suka tidak suka dengan permainan Kluivert, atau buat yang paham bola, yang ngerti bola, memang Kluivert ini pelatih yang nggak punya game plan. Artinya dia hanya melakukan taktikal yang let it flow aja, berjalan dengan apa aja saat di lapangan. Jadi dia nggak memikirkan aspek-aspek yang harus dilihat, misalkan titik lemah atau sisi yang harus dieksplosif dan dikuasai oleh kita dalam menyerang gitu. Jadi titik kelemahan Kluivert mungkin beberapa pengamat sepakat dan netizen juga sepakat seperti itu. Jadi banyak kegamangan dari taktikal Kluivert ya, sekalipun kalau kita bertanya lagi kepada PSSI atau federasi, pasti mereka membantah bahwa ini seperti yang disebutkan oleh dari exco PSSI, bahwa staf kepelatihan ini yang sekarang Patrick Kluivert didampingi oleh dua asisten Alex Pastoor dan Dani Lanzat, ditambah beberapa staf kepelatihan lainnya, itu adalah staf kepelatihan terbaik. Ya menurut saya memang benar staf kepelatihan terbaik di Indonesia gitu ya untuk sejauh ini. Tapi kan semua kembali lagi di negara manapun, di dalam kejuaraan atau pertandingan apapun yang dilihat adalah hasil gitu. Jadi sejauh manapun, misalkan contohnya sekalipun timnas kita akan next di masa yang akan merekrut Jose Mourinho ya, semoga kesampaian gitu. Ya netizen nggak peduli Mourinho akan parkir bis, atau dia akan banyak ngomong di media, atau banyak saywar, banyak komplainnya gitu, asal hasilnya ada. Misalkan Indonesia menjadi juara AFF, melaju serius di Piala Asia, bersaing tiap event di Piala Dunia. Jadi sepertinya kalau hal-hal minor seperti itu, kalau hasilnya bagus akan ketutup gitu. Kesalahan kecil, kesalahan fatal pun kalau hasilnya bagus nggak ada yang, termasuk beberapa hasil yang kita dapatkan gitu. Beberapa pada saat kita dibantai Australia gitu, langsung netizen menyerang Kluivert dan pemain yang blunder pastinya kan. Terus pada saat menang lagi, happy lagi, menang 1-0, menang 1-0 lagi lawan Cina dan Bahrain, dibantai lagi oleh Jepang kembali. Jadi memang ini efek domino bahwa Anda main bagus, Anda dipuja, Anda akan disanjung. Pada saat hasilnya tidak sesuai gitu, ya sekalipun kita ekspektasi kita main di sana, main away ke Australia, main ke Jepang, ya pastinya kita kemenangan pun akan sulit sih. Kita perkirakan ya, seri pun itu butuh effort lebih. Jadi kita seperti akan berharap skor tipis, tapi ternyata kan pembantaian yang kita dapatkan gitu. Bahkan netizen pun sepertinya sudah tidak mau tahu gitu, dengan seperti saya lihat efek efek dari sakit hati dan balas dendam itu gitu. Maksudnya jadi mereka nunggu momen aja. Pada saat mungkin waktu zaman Sintayong atau STY, mereka sedang
sayang-sayangnya dengan si pelatih ini yang membawa banyak perubahan, harus kita akui gitu, banyak nilai positifnya baik dari semua aspek di luar lapangan, di dalam lapangan gitu. Lalu tiba-tiba di-cut gitu karena ada beberapa alasan underperform, dan diganti dengan tiba-tiba di jalan ada pelatih baru, meskipun namanya ini lebih besar daripada Sintayong, tapi dari sisi karir melatihnya ini sangat jauh gitu. Bahkan dia juga menyebutkan bahwa memang CV-nya kurang cemerlang gitu. Ya tapi netizen kan nggak mau tahu, dia ibarat kita kenal sama orang baru, kesannya memang bagus, tapi kita tahu nih orang kayaknya nanti ke depan kenapa gitu. Akhirnya ya sambil berjalannya waktu ya ini seperti bom waktu yang tinggal nunggu meledaknya aja gitu. Jadi pada saat kemarin Sintayong dipecat atau diberhentikan dengan yang tidak terduga gitu, meskipun banyak rumor yang berseliweran bilang ini pasti efek dari AFF gitu. Jadi kekacauan hasil ini harus ada kekacauan gitu. Jadi hasil untuk mengkat Sintayong ini ya harus ada alasan yang masuk akal gitu. Cuman pada saat kita netizen beralibi bahwa pasti efek dari kegagalan di AFF. Kenapa bisa gagal di AFF? Karena Sintayong memaksakan diri memainkan pemain U22 dan alasan dia adalah agar nanti pemain ini lebih punya banyak pengalaman di Piala Asia U23 yang kemarin juga di tangan Van den Broek nggak bagus-bagus juga gitu. Dan sepertinya netizen sudah mencium aroma isu pemecatan ada di sini, tapi kan dari orang PSI sendiri baik ketum maupun orang terdalam atau terdekatnya bilang sebenarnya dimulai dari kekurang harmonisan dressing room atau ruang ganti dicatat setelah lawan China gitu. Beberapa antara yang disebutkan adalah komunikasi yang tidak berjalan lah, ketidakpercayaan pemain pada pelatih lah, taktikal yang dirasa tidak cocok dengan pemain lah gitu. Jadi banyak yang disebutkan, menurut saya ada yang masuk akal juga karena kita nggak pernah tahu kan kebenaran di dalamnya, karena semua tutup mulut kecuali mungkin federasi yang memang diharuskan untuk menjelaskannya gitu. Ada pemain yang tidak mau main, ada pemain yang ngambek, ada pemain yang ya komplain atau apa gitu. Jadi yang seharusnya tidak diumbar ke publik akhirnya dijelaskan lah, karena ya memang harus dijelaskan karena memang publik menunggu alasan tersebut gitu. Setelah menghadapi China dengan formasi yang kembali yang flashback kemarin lawan Arab Saudi gitu, sosok Tom Hai ini nggak diturunkan di starting line up. Jadi ini sepertinya menjadi akar netizen akan menyerang federasi atau PSSI ya, pada saat alasan mereka adalah kekalahan dari China yang seharusnya kita bisa yakin minimal seri lah di sana. Kemenangan sepertinya tidak hal yang tidak sulit. Separah-parahnya justru kita kalah dengan hal pergerakan yang sangat tidak masuk akal gitu, seperti blundernya Mesilger dan juga Sen Patinama gitu. Ya meskipun itu sebuah proses serangan balik dari China gitu, yang mereka lebih banyak menunggu dibanding era sebelum-sebelumnya yang terus menyerang. Itu yang menjadi alasan federasi atau PSSI titik balik bahkan memberhentikan Sintayong, meskipun di pertandingan terakhirnya menghadapi Arab Saudi menang 2-0 dengan pahlawannya adalah Marcelo Ferdinand. Ya menurut PSSI ya titik balik dari menghadapi China. Artinya memang netizen sekarang akan menagih janji bagaimana saat Sintayong dilengsarkan oleh federasi gitu, dengan alasan kenapa mainnya tidak sesuai dengan. Ya menurut saya sekarang bola liar ada di tangan Patrick Clifford gitu. Kenapa pada saat menghadapi Arab Saudi pertandingan sangat genting yang menentukan 2 match ini nggak bisa dicoba-coba, nggak bisa dimain. Ini saya berkata mewakili netizen aja ya, tapi saya juga ingin sedikit membela Patrick Clifford. Ya memang ini starting line up yang menurut dia terbaik. Nggak mungkin kan dia nggak konsultasi dengan asisten, yang bahkan asistennya Alex Pastor itu lebih senior pengalaman di bidang pelatihannya dibanding Patrick Clifford. Artinya ini keputusan akhir yang diambil bersama gitu, melalui beberapa pertimbangan, sama seperti pada saat kita melihat kenapa Sintayong tidak memainkan Tom Hai di babak pertama dengan kekalahan 1-2 akhirnya menjadi kambing hitam gitu. Sintayong pecat gitu kan, tinggal nunggu waktu. Artinya mungkin netizen juga sepertinya berpikir ini gelombang ini akan menunggu, tinggal nunggu hitungan bulan aja, harusnya di
dilengserkan juga Patrick Clifford, tapi apakah dengan melengsarkan Patrick Clifford akan menjadi solusi terbaik buat timnas Indonesia gitu? Saya juga nggak bisa bilang Clifford harus stay atau out gitu. Kalau tapi info A1 dari eh, mungkin di media juga sudah banyak yang dengar atau yang lihat bahwa sebenarnya Clifford ini diserahkan proyek setelah proyek Sintayong ini selesai gitu. Jadi sepertinya memang kayaknya Sintayong akan diselesaikan pada saat round 4 ini terakhir gitu kan. Tapi kalaupun dikembalikan kepada netizen, sebenarnya netizen juga bakal menerima gitu situasi yang oke lah, ini pelatih sudah progres, sudah ada hasil yang sedang on the way gitu, perjalanan masih fight di ronde terakhir gitu, di ronde keempat sebelum nanti ada ronde tambahan gitu kalau jadi peringkat 2. Dan hasilnya pun sepertinya netizen akan sepakat apapun hasilnya, Sintayong masih menukangnya atau mendampingi timnas sampai bulan Oktober ini berakhir, mau dia lolos atau jadi runner up aja, playoff lagi ke ronde 5 atau gagal, sepertinya netizen akan menerima semua hasil. Kalaupun memang Sintayong harus diselesaikan, dan mungkin ini proyek Erick Thohir ya sebagai ketum ya. Oke, 2026 Sintayong diganti, pelatih baru Clifford gitu dengan staf kepelatihannya. Atau memang sebenarnya ini sudah ada dalam rencana mungkin, tapi gelombang arus itu datang lebih awal. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat seperti itu, mungkin saya pikir juga Erick Thohir juga ngitung lah gitu, nggak mungkin melulu ngikutin omongan mungkin beberapa pembisiknya, orang terdekatnya atau circle dia gitu, sebelum akhirnya dia nyemplung membaca situasi apa yang terjadi pada netizen secara keseluruhan gitu ya. Ya harusnya sih ya itu gitu, jadi dia mengambil keputusan bahwa seperti yang dia bilang juga kan, semua risiko saya akan tanggung gitu ya, mau saya akan berhenti atau out atau proyek ini lanjut, kan dia bilang gitu. Jadi seolah-olah memang kita melihat ini ada proyek Erick Thohir. Kalau memang ini benar proyek Erick Thohir, bisa dipastikan setelah beliau tidak menjabat sebagai ketum, karena beliau juga pastinya meneruskan menjadi Menpora, artinya saya yakin ketum baru ini akan beda lagi gitu programnya gitu ya. Ya meskipun mungkin program akselerasi, program naturalisasi akan tetap berjalan, tetapi akan sedikit lambat daripada sebelumnya. Ya sebenarnya saya juga yakin akan ritmenya seperti itu ya. Karena di 1-2 tahun belakangan ini kenapa banyak pemain masuk terus? Karena memang sedang dikejar waktu gitu. Kita tuh akan terus di-push sejauh mana sih gitu. Kita sanggup nih sampai titik akhir perjuangan, apakah lolos atau tidak gitu. Endingnya kan cuma hasil dari ini aja gitu. Kalaupun kita dikasih nafas round ke-5 playoff sama peringkat 2 grup A gitu, kembali lagi akan menambah waktu lagi gitu di bulan November nanti ya, kalau misalkan kita sebagai runner up tapi kan kita gagal, baru kita nanti nyemplung lagi ke playoff antar zona konfederasi gitu. Ya itu, jadi sepertinya nanti setelah ini, jadi emang ini vibes-nya akan turun gitu, karena Piala Dunia sudah nguap, kita harus mulai dari nol lagi, dan sepertinya nggak harus cepat-cepat lagi kita butuh pemain tambahan naturalisasi gitu, karena apa ya? Karena ya Piala AFF, Piala apa SEA Games ini kayaknya nggak masuk kalender FIFA kan, jadi kayaknya nggak bakal semenarik yang kemarin gitu, karena vibes-nya kan kuat sampai luar pun, media luar berapa kali sering yang tidak biasanya gitu memberitakan Indonesia gitu, karena nanti akan main di eventnya SEA Games, AFF, terus Piala Asia. Dan mungkin kita akan ketemu pemain-pemain yang abroad itu ya, FIFA Matchday lagi gitu, dan rencana Erick Thohir akan mengundang negara-negara besar seperti kemarin ada informasi Portugal lah, Jerman, Belanda akan diundang, karena ya kita lagi vibes-nya gitu, sambil mengecek ombak netizen sepertinya akan sedikit menurun, karena ya sekarang apa ya, arah kesananya kemana gitu, karena ya kalau cuma event Asia aja sih kita nggak perlu banget ketemu tim besar gitu, kecuali memang mereka yang ngundang kita gitu, atau mereka mau ada event ya mungkin program dari Erick Thohir sendiri gitu kan. Artinya ini kalau netizen saya tanya pasti berharap Clifford out ya gitu ya. Kalaupun Clifford out, karena memang kontraknya kan 2 tahun kontrak, opsi perpanjangan 2 tahun ya.
Kalau kemarin Sintayong 4 tahun, eh extend 3 bulan, perpanjang 3 tahun gitu ya. Tapi kan nggak sampai setahun ya, cuma hitungan bulan gitu, 6 bulan kalau nggak salah. Apakah Erick Thohir akan mempertahankan Kluivert sampai kontraknya berakhir? Karena saya berpikir kemarin Sintayong aja kan karena keputusan yang sangat berisiko, Erick Thohir langsung meyakinkan perpanjang 3 tahun langsung sampai 2027. Artinya pesangonnya ini katanya masih diangsur atau dicicil oleh PSSI. Jadi tidak langsung dibayar lunas. Artinya ini aja masih ada beban pembayaran kepada Sintayong. Kalau ini Kluivert dipecat juga, artinya ada beban yang harus dibayar juga selama setahun lebih gitu ya kepada pelatih yang sekarang. Itu harus mencari pelatih baru. Pelatih baru apakah punya profil yang harus yang besar atau yang akan grade-nya turun, karena apa? Karena kita akan dimulai dari nol gitu. Karena tidak ada event-event yang kelas dunia gitu, hanya kawasan ASEAN. Kalau kawasan ASEAN atau SEA Games, saya sih mending ke coach lokalnya Indra Sapri yang udah terbukti bagus gitu ya, tanpa merendahkan kualitas ininya ya, kompetisinya gitu. Respect kepada coach Indra Sapri yang kayaknya cocok untuk kawasan Asia Tenggara gitu, atau junior ya. Tapi kalau untuk tim senior kayaknya memang harus cari pelatih yang profil tinggi, karena kita kayaknya untuk sekelas Erick Thohir nggak akan turun grade-nya gitu, nggak akan downgrade, pasti akan di-push terus profilnya ya. Sampai saya nggak tahu nih apakah ini akan menjadi gengsi tersendiri lagi bagi Erick Thohir. Apakah dia akan mengambil keputusan yang tidak populer lagi, mempertahankan Kluivert sampai dengan event 2026 ini berakhir. Karena ya ini kayaknya tahun ini udah penutupan deh itu vibes-nya Piala Dunia Indonesia, karena tahun depan 2026 kayaknya karena kita tidak lolos. Piala Asia pun baru bergulir 2027, kita hanya menyisakan AFF 2026 yang tadi infonya akan digeser ke bulan Juli, dan yang terdekat bulan akhir tahun ini Indra Sapri yang akan memegang tim U23 gitu. Jadi ya saya nggak ngerti ini yang ada di pikiran Erick Thohir atau ketum ini dengan XO-nya mengambil keputusannya akan sejauh. Tapi saya sih tetap akan mendukung apapun keputusan, karena ya pertama mereka yang punya hajatnya, mereka yang mengeluarkan uang begitu banyak ya, meskipun pastinya ini ngambil dari APBN juga gitu, yang pastinya sektor sepak bola yang lebih diutamakan gitu, dibanding olahraga atau bidang olahraga lainnya. Dan ada beberapa netizen yang bilang bagaimana kalau rekrut lagi Sintayong gitu. Tapi kalau misalkan mau main cocokologi, mau main apa ya, teori-teori konspirasi atau apa, menurut hemat saya gini ya, di luar gengsi-gengsian gitu ya, kan Sintayong kontraknya sampai 2027 dan akan dibayar pesangonnya mungkin kalau dicicil ya sesuai dengan gaji yang dia terima gitu tiap bulannya sampai 2027. Kenapa nggak diberdayakan aja sih gitu sampai kontraknya berakhir? Ini teori konspirasi saya aja gitu, cocokologi aja gitu. Sayang banget gitu daripada bayar makan gaji buta intinya gitu kan. Tapi bukan kemauan Sintayong kan memang sudah dipecat gitu. Kenapa nggak? Ini sebenarnya seperti kemarin gitu, pas penunjukan Patrick Kluivert ya udah gitu, Sintayong turunin aja gitu ya timnasnya jadi junior gitu, nggak usah ada gengsi-gengsian lah, cut semua gitu kan. Dia juga satu tim bisa turun kan ke U23, ke U22 gitu, mungkin ke 20 gitu, nggak usah mikirin gengsi. Kluivert mungkin oke gitu, biar ada perbandingan gitu. Tapi kan kalau buat pengamat dan yang ngerti bola nanti akan dibentrokan lagi gitu ya, nanti filosofinya akan berbeda gitu. Harusnya filosofi itu dari kelompok umur sampai senior harus sama, biar mereka nggak kaget dan mereka nggak apa ya, nggak bingung dalam melakukan filosofi yang dilakukan oleh si timnas tersebut. Jadi saya setuju sih, cuman kalau sekarang udah jatuh seperti ini, efek domino lagi ada di tangan Erick Thohir gitu. Setelah kemarin memecat Sintayong gitu, yang setelah diperpanjang 3 tahun, nggak sampai 3 tahun, beberapa bulan berjalan harus di out. Terus Patrick Kluivert 2 tahun kontrak, opsi perpanjang 2 tahun, ini baru 8 bulan berjalan, masih ada sisa 1 tahun lebih. Apakah harus ikutin netizen juga, harus di out? Jadi beban pengeluaran biayanya, dan harus merekrut pelatih pastinya berprofil tinggi. Kalau lihat dari filosofi dan sepertinya yang akan diganti ini hanya staf kepelatihan aja gitu ya. Kalau yang lainnya nggak kayak Jordi Cruyff,
Alexander Zuelz, Simon Tahamat itu kan memang sudah jadi proyeknya gitu ya. Artinya akan dicari pelatih dari Belanda lagi sih kalau lihat dari filosofi yang sudah dijalankan, dan kebanyakan juga mayoritas pemain dari keturunan dari Belanda gitu kan, mainnya di Belanda dan lahir di Belanda. Artinya kita akan berbicara ini akan menjadi pilihan yang sulit bagi federasi, khususnya Erick Thohir. Siapakah pelatih dari Belanda yang tersedia? Sepertinya nama-nama yang saya lihat ada Fred Rutten, Erik ten Hag yang kemarin baru saja dipecat dari Bayer Leverkusen, terkenal waktu di MU karena viralnya. Terus juga mungkin Giovanni van Bronckhorst, siapa lagi? Tapi ada satu nama terselip yang saya, gimana kalau nama Franz Rijkaard? Kayaknya ini sudah, pelatih ini sudah lama tidak menukangi tim. Tapi apakah filosofinya cocok atau enggak gitu. Tapi kalau lihat dari cara Erick Thohir mendeskripsikan dalam mencari kandidat pelatih waktu menunjukkan Patrick Kluivert adalah, kenapa yang dipilih Patrick Kluivert? Karena dari 3, kalau nggak salah 4 calon pelatih, 1 dari Italia dan dari luar Italia, sisanya 3 hanya Patrick Kluivert yang datang. Lagi-lagi ini menjadi bahan meme di media sosial gitu. Kenapa harus cari kandidat pelatih berdasarkan yang datang gitu, bukan kenapa alasan dia tidak datang karena yang lain berhalangan karena sedang merayakan hari raya gitu kan. Artinya memang sudah tidak ada lagi gitu pada saat dia ingin hari itu ya datang itu gitu. Jadi semoga ini nggak jadi, sistem ini nggak dipakai lagi ya, harus benar-benar ketemu orangnya gitu, nggak harus terburu-buru lah. Buat saya sih kalau untuk federasi atau Pak Erick Thohir, gelombang netizen ini ya harus di aspirasikan ya, tapi nggak harus langsung dengan tendensius. Oke gitu, buat EXO putuskan, atau misalkan keputusannya Clifford out, pakai pelatih sementara gitu misalkan gitu kan nggak lucu juga, sedang masih mencari gitu. Jangan langsung ngambil teh dengan aling-aling atau emosi seketika, tetapi ya masih proses mencari itu lebih lucu daripada memecat langsung Clifford ya. Buat saya mau Clifford out atau stay itu kembali lagi ke federasi atau PSSI, termasuk juga Pak Erick Thohir gitu. Untuk permainan buat saya memang Clifford tidak sebagus Sintayong, meskipun banyak yang sangat berharap dia akan total football gitu. Bahkan total footballnya Clifford juga bukan total football Johan Cruyff kan, total football yang saya rasa juga kalaupun Johan Cruyff ke menukangi timnas nggak gampang juga gitu mengadopsi total football ke timnas, juga butuh waktu juga gitu. Sedangkan netizen maunya instan gitu kan, maunya percepatan, akselerasi gitu. Apakah nanti akan kembali Sintayong? Buat saya ya itu bukan suatu yang tidak mungkin saja. Seperti tadi saya bilang, kalau mau cocokologinya ya, teori konspirasinya ya ambil aja buat sementara sampai 2027 misalnya menukangi tim kelompok junior. Tapi kalau berbalik ke filosofi kayak nggak bakal masuk kan, nggak bakal sinkron. Apapun itu keputusannya ya, timnas tetap harus kita dukung. Bukan seperti kata netizen, kalau Clifford masih ada kita harus kosongkan. Ini seperti hal-hal yang biasa terjadi pada saat ada tagar out, pelatih klub tagar out, kosongkan stadion. Sekarang pelatih timnas out, kosongkan stadion. Ini saya bisa bilang sebuah apa ya, bisa dibilang provokasi, teman, bukan sih, emang rasa kekecewaan yang kuat karena saking cintanya pada timnas. Cuman dengan begitu kan ini seperti gampang digiring opininya, gampang dibikin polarisasinya gitu. Ada yang bilang dia pro A dan dia pro B gitu. Aduh, itu terlalu, sepak bola terlalu sempit untuk di petak-petakan atau di kotak-kotakan gitu. Jadi buat saya yang terbaik buat nanti keputusan rapat exco-nya seperti yang disebutkan Pak Sumarji. Tapi lihat dari gelagat Pak Sumarji, sepertinya dia tidak se-happy, tidak senang waktu ada di lingkaran atau lingkungan timnya Sintayong ya, yang pada saat diberhentikan sangat sedih sekali. Kita bisa lihat dari raut wajah Pak Sumarji dengan kemarin, dia lebih seperti berapi-api ingin segera melaporkan apa yang terjadi, situasi yang dia lihat gitu ya, dia dalam kemarin berapa hari di Arab Saudi itu. Jadi oke, kita kembalikan ke rapat exco. Hasilnya apa kita masih tunggu. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.